Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai dinamika rotasi yang pembahasannya mengenai momen gaya dan mengungkap misteri kenapa gagang pintu bisa terletak jauh dari engselnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nadia Sri Aulia Nurdianti, NIM A1C3190060 dari reguler B 2019 Prodi Pendidikan Fisika. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar pertama dan gambar kedua, yaitu gambar pertama dan gambar kedua sama-sama gambar pintu. Nah, di sini pertanyaannya ada, kenapa gagang pintu letaknya pasti selalu jauh dari engsel pintu itu sendiri? Nah, lalu pernahkah teman-teman mencoba membuka pintu dengan mendorong di bagian dekat engsel? Dan apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi saat teman-teman membuka atau menutup pintu? Jadi, teman-teman bisa bayangkan helai daun pintu yang ada di kamar teman-teman. Ketika kalian tarik atau dorong gagang pintu dengan gaya F, pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup ini menandakan kalau pintu mengalami gerak rotasi atau bergerak pada lintasan melingkar dan memiliki sumbu putar atau poros yang terletak pada engselnya. Nah, saat teman-teman melakukan kegiatan tersebut, tanpa sadar, teman-teman telah mengaplikasikan yang namanya torsi. Nah, lalu apa itu momen gaya atau yang sering disebut dengan torsi? Jadi, torsi itu adalah nama lain dari momen gaya, yaitu ukuran keefektifan gaya yang diberikan atau yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Sederhananya sih, momen gaya tersebut atau torsi adalah seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu, atau kecenderungan gaya dalam memutar suatu benda. Momen gaya atau torsi dilambangkan dengan tau dan merupakan besaran vektor, karena besaran vektor itu seperti yang teman-teman ketahui adalah besaran yang memiliki arah dan nilai. Nah, makanya momen gaya itu disebut dengan besaran vektor karena mempunyai arah dan nilai, sehingga dapat bernilai positif maupun negatif. Torsi akan bernilai positif jika arah putarannya berlawanan jarum jam dan akan bernilai negatif jika arah putarannya searah jarum jam. Nah, teman-teman bisa perhatikan persamaan yang ada di layar ini. Nah, ini ada persamaan, ada dua persamaan yang ada di sini. Jika gaya yang bekerja itu adalah tegak, lengan gayanya itu tegak lurus dari porosnya, berarti rumus yang kita pakai itu adalah tau sama dengan F dikali R. Misalnya, ini poros dan arahnya tegak lurus. Tegak lurus akan membentuk sudut atau theta 90 derajat atau yang dinilai pada sin itu adalah 1. Jadi persamaannya, kalau memiliki sudut seperti gambar ini, itu adalah tau sama dengan F dikali R sin theta. Jika gaya yang bekerja itu pada lengan gaya membentuk sudut theta, seperti pada gambar ini. Nah, penjelasan keterangannya, itu R itu adalah lengan gaya dalam satuan meter. Nah, lengan gaya itu terletak pada poros sampai ke ujung sudut atau ujung gaya ini. Lalu ada gaya atau F dan momen gaya atau torsi dalam Newton meter dan sudut antara R dan F ini. Nah, sebenarnya sih dalam persamaan dua persamaan ini, kalau tegak lurus juga bisa menggunakan rumus ini, karena rumus ini bisa jadi F dikali R, karena nilai, seandainya tegak lurus ya, kalau tegak lurus berarti nilai sin-nya adalah sin 90. Nah, sin 90 itu adalah 1. Berarti tau sama dengan F dikali R kali 1. Makanya pada arahnya tegak lurus, maka digunakan rumus tau sama dengan F kali R. Sama aja sih sebenarnya. Kita lanjut ya.
Lalu apa hubungannya momen gaya atau torsi dengan letak gagang pintu? Nah, apa kira-kira teman-teman? Jika kita anggap engsel pintu itu adalah sumbu putar atau poros, maka jarak gagang pintu dengan engsel merupakan dengan momen atau D. Kemudian, kalau kalian perhatikan rumus sebelumnya, momen gaya atau torsi akan sebanding dengan lengan momen atau D dan gaya F. Artinya, semakin besar lengan momen atau D dan gaya yang dikeluarkan, semakin besar pula momen gaya yang dihasilkan. Hal ini yang akan memudahkan kita untuk membuka atau menutup pintu. Nah, seperti pada gambar ini gambar engsel pintu dan engselnya. Ini engselnya, ini gagang pintunya. Nah, ini ada engsel, dinding dan kusennya, ada daun pintunya. Nah, penjelasannya adalah saat teman-teman membuka atau menutup pintu dengan mendorong atau menarik gagang pintu di bagian ujung atau bagian yang jauh dari engsel, pintu akan lebih mudah terbuka dan tertutup. Hal itu terjadi karena letak engsel yang ada di sini atau poros dengan gagang pintu itu berjauhan, sehingga nilai D-nya akan besar. Nah, ini letak engsel pintu dan pintunya dan gagang pintu itu berjauhan, maka nilai D-nya itu adalah besar. Nah, sebaliknya, jika teman-teman membuka atau menutup pintu dengan gaya yang sama besar dari sebelumnya, di bagian tengah atau bagian yang dekat dari engsel, pintu akan lebih sulit terbuka dan tertutup karena letak engsel pintu dengan gagang pintu yang berdekatan. Seandainya gagang pintunya di sini, maka nilai D-nya akan kecil. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman menarik kesimpulannya. Semakin jauh letak gagang pintu dengan engsel, maka momen gaya akan semakin besar. Pintu akan lebih mudah terbuka atau tertutup. Dan sebaliknya, semakin dekat letak gagang pintu dengan engsel, momen gaya semakin kecil atau pintu lebih sulit terbuka dan tertutup. Kita balik lagi ke gambar sebelumnya ya. Nah, kunci utama dalam mencari besarnya nilai torsi adalah kita harus memastikan bahwa gaya serta jarak engsel ke gaya tersebut sudah tegak lurus atau belum. Jika kalian kesulitan memahami atau mencari lengan momen, pada dasarnya kita bisa menentukan besar torsi dengan menggunakan jarak R atau panjang batang, atau pintu, atau benda yang diberi gaya, yang kemudian dikali dengan gaya F yang tegak lurus terhadap benda tersebut. Nah, kunci utama dalam mencari besarnya nilai torsi adalah kita harus memastikan bahwa gaya serta jarak engsel ke gaya tersebut sudah tegak lurus atau belum. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai syarat dan ketentuan arah torsi. Nah, ini ada dua. Arah putaran searah jarum jam, maka jika arah gayanya itu diputar searah jarum jam, maka nilai torsinya itu adalah positif. Tapi, jika arah putarannya berlawanan arah jarum jam, maka nilai torsinya itu adalah negatif. Nah, ini adalah nilai rumus T totalnya itu sama dengan tau total sama dengan tau 1 tambah tau 2 ditambah tau 3 ditambah titik-titik tambah tau n. Ini penjelasannya. Pada bagian pertama, ini adalah gaya FA dengan jarak RA pada titik poros ini. Nah, dia berputar searah jarum jam. Maka nilai taunya itu adalah positif. Kita lihat lagi pada FC, gayanya ke bawah, dan RC-nya itu terletak dari ujung ke tengah porosnya, maka karena dia searah panahnya itu searah jarum jam, maka nilai taunya itu positif. Jadi kalau untuk arah putaran berlawanan jarum jam, kita misalkan pada FB. Nah, FB ini kayaknya ke bawah dan diputar berlawanan arah jarum jam. Dan nilai RB-nya di sini itu adalah setengah dari RA. Nah, kan RA dari ujung gaya menuju poros.
sedangkan RB adalah setengah dari RA. Dari tengahnya jarak RA menuju ke poros, di setengah dari RA. Sehingga kita dapatkan tau totalnya itu adalah tau A. Tau A itu bernilai positif ya, karena dia searah jarum jam. Dan tau B-nya itu bernilai negatif karena dia berlawanan arah jarum jam. Dan tau C-nya itu bernilai positif karena dia searah putaran jarum jam. Maka rumus dari tau itu adalah F dikali R, maka tau A sama dengan FA dikali RA dikurang tau B itu sama dengan FB dikali RB, tau C FC dikali RC. Maka didapatkan hasil kalau rumusnya adalah tau total sama dengan FA dikali RA dikurang FB dikali RB ditambah FC dikali RC. Nah, syarat dan ketentuan ini tergantung kesepakatan teman-teman sendiri pada saat menyelesaikan soal. Apakah akan melakukan arah putarannya searah jarum jam atau akan melakukan arah putarannya berlawanan jarum jam. Oke, berikutnya nanti punya contoh soal mengenai momen gaya. Ini soalnya, sebatang plastik dipengaruhi 3 buah gaya berikut. Ini FA arahnya ke atas, FB arahnya ke bawah, dan FC arahnya ke samping. Nah, diketahui bahwa FA sama dengan FC sama dengan 10 Newton. Berarti nilai FA itu sama dengan nilai FC, yaitu nilainya sama-sama 10 Newton. Sedangkan nilai FB itu sebesar 20 Newton. Jika jarak AB sama dengan BC, AB, BC itu 20 cm, berarti jarak keseluruhan itu adalah 40 cm. Berapa besar momen gaya batang terhadap titik A? Berarti kita mencari pada porosnya itu adalah titik A, dan dia titik A-nya. Nah, kita diketahui dulu, maka yang diketahui di sini adalah FA sama dengan FC itu 10 Newton ya, sama-sama nilai FA itu sama dengan FC sama dengan nilainya 10 Newton. Sedangkan nilai FB itu adalah 20 Newton. Dan nilai RA itu 0. Nah, kenapa nilai RA itu 0? Karena tidak memiliki jarak. Kenapa tidak memiliki jarak? Kenapa tidak memiliki lengan gaya? Karena dia porosnya itu ada pada titik A. Sehingga tidak mempunyai jarak. Sedangkan RB itu sama dengan AB. RB, ini B ya. Berarti jarak ke sini. FB ke FA, itu adalah RB. Jaraknya itu adalah 20 cm, jadikan meter 0,2 meter. RC itu sama dengan AC. AC berarti dari ujung ke ujung ya. Berarti ini 20, di sini 20 berarti 40. Nah, 2 dikali 20 sama dengan 40 cm, jadikan ke meter itu 0,4 meter. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah tau A. Kita jawab ya. Gaya FA, FB, dan FC sin 30. FC-nya bernilai sin 30. FA-nya kan tegak lurus. Berarti 90 derajat. FA 90 derajat, maaf tadi. FB-nya juga 90 derajat dan mengakibatkan batang berputar searah jarum jam. Sehingga bertanda positif. Berarti batangnya itu diarahkan searah jarum jam. Berarti putarannya ke sini. Maka nilainya itu positif. FB-nya searah jarum jam, FC-nya juga searah jarum jam. Maka nilainya adalah positif. Dan tau A sama dengan FA dikali RA ditambah FB dikali RB ditambah FC dikali RC sin 30 ya, karena dia sin 30. Sedangkan ini sin 90 itu kan 1, jadi tetap aja sih rumusnya. Sama dengan, kita masukkan nilai FA. FA itu bernilai 10 Newton, RA-nya itu bernilai 0, maka ditambah FB-nya itu bernilai 20 dan RB itu 0,2, FC-nya 10, dan RC-nya itu bernilai 0,4 dan sin 30 itu adalah setengah. Maka didapatkan 0 ditambah 4 Newton meter ditambah 2 Newton meter. Jadi hasilnya adalah 6 Newton meter. Jadi momen gaya batang terhadap titik A sebesar 6 Newton meter. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari Nadia. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dalam menyelesaikan tugas-tugas atau menyelesaikan soal-soal mengenai momen gaya, khususnya pada dinamika rotasi. Nadia ucapkan terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Dan ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.